Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membacakan bagian pembacaan Alkitab malam hari ini, baiklah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Keagungan cinta kasih Tuhan sungguh kami rasakan di dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan menuntun langkah hidup kami, bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahwa Tuhan menyemangati kami dengan anugerah kasih-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Di dalam kebersamaan kami sebagai keluarga Allah, kami mau merenungkan firman Tuhan saat ini. Engkau bimbing kami dengan Roh Kristus, dan biarlah kami menyambut firman Tuhan ini dengan sikap iman. Dan Tuhan tolonglah kami untuk memaknai akan kasih setiamu dalam kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan yang kami dengar, hanya oleh karena kekuatan Roh Tuhan yang kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Mari berdiri, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan berdasarkan Kidung Agung pada pasal yang kedua, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia semua orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan yang kita jalani, cinta yang tulus adalah dambaan setiap orang. Orang membutuhkan bagaimana ia diperlakukan dengan cinta kasih. Dan sebaliknya, bagaimana menyalurkan cinta kasih itu. Tetapi apakah cinta kasih yang diwujud nyatakan itu mempunyai motivasi yang kuat? Dasar apakah yang membuat orang mewujud nyatakan cinta kasih itu dengan tulus? Apakah karena ada motivasi tertentu sehingga bentuk cinta itu dilakukan? Ataukah sesungguhnya bahwa cinta kasih itu terlahir dari kesadaran bahwa sesungguhnya seseorang telah menerima cinta kasih yang ilahi dari Sang Pemberi kasih yang tulus, yaitu Allah di dalam Kristus? Pada malam hari ini, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan sebuah tema yang berjudul mencintai dengan tulus. Kalau kita berbicara tentang cinta, kita mengenal ada jenis-jenis cinta. Seperti cinta atau kasih eros, filia, storge, dan agape. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta agape adalah cinta Allah.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah karena cinta kasih-Nya mengaruniakan Yesus Kristus untuk datang ke dunia menebus dosa-dosa kita manusia. Dan oleh karena itu di dalam mewujud nyatakan cinta kasih dengan tulus, kita diajak untuk senantiasa mengikuti teladan cinta kasih yang luar biasa yang nyata di dalam Kristus Yesus. Saat ini Ibu Bapak Saudara yang kekasih, ketika kita belajar dari Kidung Agung, di mana kita mengetahui bersama bahwa Kidung Agung merupakan salah satu kitab syair, disebut sebagai kidung yang agung karena berisikan tentang nyanyian cinta, dan pantas disebut sebagai nyanyian kidung yang begitu agung. Ada warna erotis yang mencolok. Perhatiannya terutama pada keindahan secara lahiriah. Tetapi kita memperhatikan bahwa Kidung Agung dengan kata-kata yang begitu puitis mau menunjukkan sebuah perayaan cinta asmara yang begitu agung. Dan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang cinta kasih yang nampak dalam hubungan pasangan perempuan dan laki-laki. Cinta kasih itu didasari atas apa? Pada bagian ini disebutkan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Ada kedekatan yang luar biasa. Ada saling bergantung satu dengan yang lain. Ada saling merindukan satu dengan yang lain. Keagungan cinta, ketulusan cinta yang membuat ini terjadi dalam pasangan perempuan dan laki-laki yang memadu cinta sejati, yaitu cinta yang tulus. Persoalannya adalah Ibu Bapak Saudara bahwa apakah di tengah-tengah berbagai tantangan dalam kehidupan ini, cinta yang tulus dan murni itu bisa bertahan? Apa artinya cinta kasih yang tulus itu? Dan bagaimana orang berhadapan dengan hambatan-hambatan untuk mempertahankan kekuatan cinta yang tulus itu? Saudara-saudara yang kekasih, cinta yang tulus, kalau orang menyadari bahwa dia telah menerimanya melalui kasih karunia Allah yang menebus dosa dunia di dalam Kristus Yesus, maka orang dipanggil untuk senantiasa mau rindu mewujudkan cinta kasih itu kepada pasangannya dengan rela berkorban seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban. Demikian Ibu Bapak Saudara, kasih yang tulus adalah kasih yang demikian. Cinta kasih yang tulus adalah cinta kasih yang demikian. Namun di dalam hal mempertahankan cinta kasih yang tulus itu,
di sana sini kita jumpai tantangan ini dan itu. Perbedaan karakter anak-anak manusia, pria dan wanita, membawa mereka diuji. Dan kadangkala kemurnian cinta kasih menjadi luntur. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, bahwa dalam pertalian hubungan ketika pasangan baik itu mereka yang menjalankan hubungan dalam masa berpacaran maupun mereka yang menjalankan hubungan sebagai suami istri dalam satu keluarga. Tantangan-tantangan yang menghadang membuat terkadang cinta kasih itu luntur, bahkan berada di dalam perselisihan yang tidak diharapkan. Tetapi ketika orang memiliki perhatian, di mana dalam kebergantungan mereka kepada Sang Pemberi cinta kasih yang sejati, yaitu Allah di dalam Kristus, maka orang akan berjuang untuk mempertahankannya sekalipun tantangan menghimpit kehidupan yang dijalani. Tantangan dalam masa-masa pacaran, tantangan dalam masa-masa berkeluarga, tantangan dalam interaksi sosial, tantangan dalam hubungan pekerjaan, tantangan di tengah-tengah keluarga, hubungan dengan sesama anggota keluarga. Tapi di atas semua tantangan itu, mari kita menghadapkan pandangan kita kepada Sang cinta kasih yang sejati, yaitu Kristus Tuhan, yang dengan tulus mengasihi kita, yang dengan tulus rela berkorban untuk kita. Maka biarlah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini dalam perenungan kita melalui kitab syair Kidung Agung itu, kita mau merenungkan makna keagungan cinta yang telah Kristus hadirkan kepada kita, supaya kita bisa teruskan itu bagi orang lain. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak sombong, ia tidak memegahkan diri, tapi kasih itu suci adanya. Karena kasih itu suci adanya, maka biarlah kita memberi diri kita kepada Sang cinta kasih yang sejati, yaitu Kristus, supaya ia menguduskan kita, ia membangkitkan dalam kehidupan kita kasih yang sejati, supaya berdampak dalam seluruh perjalanan hidup ini. Dalam konteks kehidupan di masa pandemik ini, pertanyaan yang menghadang pula, adakah kepedulian cinta kasih yang tulus kita juga wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan? Saudaraku, kalau kita perhatikan jemaat mula-mula yang memiliki cinta kasih yang mula-mula, yang sangat peduli kepada sesama yang menderita, yang memiliki rasa
berbagi. Maka di tengah-tengah kondisi seperti ini pun, adakah kita juga memikirkan betapa kita dipanggil untuk meneruskan cinta kasih yang tulus itu kepada sesama kita. Jangan berhenti untuk mencintai, melainkan wujudkan cinta itu kepada siapa saja dalam seluruh perjalanan hidup ini. Dan lihatlah dengan mata iman bahwa ada banyak orang yang membutuhkan cinta kasih yang tulus itu. Maka biarlah saudara-saudara dan saya, kita juga senantiasa mau mewujud nyatakan akan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Seperti Allah mengasihi kita dan mengaruniakan kepada kita Kristus Tuhan yang datang untuk menebus salah dan dosa kita. Demikian dalam rasa hormat kepada Dia, kita biaskan cinta kasih itu dengan hati nurani yang murni. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan, sebab cinta kasih kita bukan sesuatu yang basa-basi, tetapi memiliki landasan yang kuat, yaitu karena Kristus telah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Selamat mencintai dengan tulus. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang kekal kudus, Engkau Allah di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepadamu saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan cinta-Mu yang tulus. Kami boleh menjalani hari-hari kami di tengah-tengah berbagai tantangan dunia ini, di tengah-tengah berbagai pergumulan tiap-tiap diri. Tetapi malam hari ini, ketika kami boleh berhenti sejenak dari berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini, lalu kami duduk diam di bawah kaki salib Tuhan, dengan cinta kami yang tulus kami menjumpai Engkau, dan kami imani bahwa terlebih dahulu Engkau sudah menjumpai kami. Maka kami datang kepadamu dalam sukacita, kami membawa rasa syukur kami untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga malam hari ini dalam kebersamaan sebagai tubuh Kristus, kami yang mengikuti ibadah ini secara online, kami mensyukuri bahwa Tuhan menuntun kami sejauh ini sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau berdoa supaya Bapa berkenan memberkati akan setiap aktivitas di dalam kami bekerja, ketika mana kami bekerja di rumah maupun di luar rumah. Di masa pandemik ini, berbagai keberadaan dalam kehidupan ini yang membuat kami merasa cemas, takut, gelisah karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi Bapa di surga, bahwa ketika kami harus memaknai hidup di tengah-tengah pandemi COVID ini, kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu ketika kami berada di dalam mengaktualisasi diri sebagai orang-orang yang bekerja. Dan oleh karena itu, apapun bidang pekerjaan kami, di mana saja kami ada, Tuhan mau menolong, Tuhan mau menaungi, Tuhan mau mengayomi, Tuhan mau membimbing, Tuhan membawa kami untuk menerima kasih karunia-Mu
bahwa dengan pertolongan-Mu kami memperoleh imun yang baik, kami memperoleh kekuatan kesehatan, sehingga Tuhan kami boleh bekerja sekuat tenaga dengan pertolongan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan di dalamnya juga kami boleh menerima berkat-berkat yang Engkau sediakan. Bahwa ketika kami juga bekerja dan menjalani hari-hari hidup ini di dalam pengharapan, maka Tuhan senantiasa melihat kepada pengharapan dari setiap pribadi, pengharapan dari setiap anggota keluarga akan kehidupan yang dijalani, melihat hari esok dengan berbagai tantangannya. Mari Tuhan yakinkan semua kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Oleh dan sebab itu seluruh masa depan hidup kami dengan berbagai tantangannya kami serahkan ke dalam tangan cinta kasih setia Tuhan. Dan biarlah kami boleh melangkah dengan iman sehingga apapun yang boleh kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala sesuatunya. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkenan memberkati tiap-tiap pribadi, keluarga, suami, istri, anak-anak dengan masing-masing kehidupan yang ada. Anak-anak dalam pendidikan yang mengikuti pendidikan secara online dan mereka butuh hikmat, pintaran daripada-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati anak-anak kami dengan proses belajar mereka. Tuhan berkenan memberkati juga para guru yang begitu setia melakukan tugas-tugas mereka dalam mengajarkan anak-anak secara online. Mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi sekalipun, biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapa akan segala sesuatu yang dilakukan oleh para guru, bahkan anak-anak murid yang menerima pengajaran secara online. Tuhan juga berkenan memberkati akan kehidupan orang tua lanjut usia di tengah-tengah keberadaan hidup mereka ketika dalam keterbatasan secara fisik, tetapi juga kami berdoa supaya Tuhan sanggupkan mereka secara rohani untuk menjalani hari-hari kehidupan di masa lanjut usia dengan tetap bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Bapa yang kekal kudus, bahwa ketika sebagai anak-anak bangsa ini yang berada di tengah-tengah masyarakat, kami juga datang untuk mendoakan keberadaan masyarakat di sekitar kami. Secara khusus kami berdoa untuk masyarakat yang berada di kota Balikpapan ini, bahwa ketika saat ini kota Balikpapan dinyatakan berada di dalam zona hitam, kami berdoa Bapa di surga supaya Tuhan lindungi kota ini. Tuhan berkenan memberkati akan pemerintah di kota ini. Tuhan berkenan memberkati akan anggota-anggota masyarakat supaya sadar akan tanggung jawab untuk menghargai orang lain, untuk menjaga juga orang lain dengan mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan. Dan Bapa di surga, dengan keberadaan saudara-saudara kami yang bergumul dengan penyakit COVID-19 ini, kami berdoa supaya Tuhan Engkau senantiasa mau memulihkan, memberkati setiap obat penawar, memberkati masa-masa isolasi mandiri, memberkati perawatan di rumah sakit, memberkati dokter dan tenaga medis yang adalah petugas-petugas yang Tuhan karuniakan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan berbagai risiko yang ada. Tuhan Yesus Kristus berkenan melindungi dan menjaga mereka, dan biarlah segala upaya untuk keselamatan, untuk pemulihan dari saudara-saudara kekasih masyarakat yang ada di kota Balikpapan ini yang mengalami sakit penyakit yang dirawat di rumah sakit, Tuhan senantiasa mau memulihkan dan mengatasi segala sesuatunya. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa supaya Engkau juga senantiasa mau memberkati akan warga jemaat GPIB Immanuel Balikpapan di tengah-tengah keberadaan apapun yang mereka hadapi sekarang ini.
Bahkan kami berdoa untuk semua pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat kami, supaya Engkau berkenan memberkati itu. Untuk pemilihan pengurus pelayan Pelkat yang akan berlangsung pada esok hari, Tuhan berkenan memberkatinya. Dan juga untuk pembinaan yang akan berlangsung nanti di hari Sabtu dan peneguhannya, kami berdoa supaya Tuhan berkenan memberkati akan segala persiapan-persiapan yang ada. Dan biarlah dengan berserah kepada Tuhan, kami percaya bahwa orang-orang pilihan-Mu akan senantiasa merespon panggilan ini dengan sikap iman, supaya dapat bekerja sama untuk memberitakan kebaikan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat ini. Bapa yang kekal kudus, mari Tuhan Engkau datang dan menilik setiap keberadaan hidup tiap-tiap rumah tangga dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Hanya dengan berserah kepada Tuhan, kami percaya selalu ada jalan keluarnya. Kami berdoa supaya biarlah damai dan sukacita ilahi melingkupi tiap-tiap keluarga. Biarlah cinta-Mu senantiasa kami boleh rasakan, dan berdasarkan kebenaran sabda Tuhan yang sudah boleh kami dengar, kami boleh merespon akan cinta-Mu dengan berkomitmen untuk mewujud nyatakan akan kebaikan Tuhan melalui cinta kasih yang kami salurkan sesuai dengan kemampuan, dengan kekuatan yang Engkau sediakan. Terima kasih Bapa di surga, inilah permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.